Halo semuanya, balik lagi. Ketemu lagi sama aku, Oka, di channel aku. Jadi setelah sekian lama nih aku gak update, udah sekitar 2 mingguan. Aku mau mohon maaf banget, karena memang kebetulan beberapa minggu terakhir ini banyak banget aktivitas. Dan kebetulan juga HP aku tuh bermasalah, jadi aku gak bisa record video terlalu lama gitu. Jadi cuma sekitar 8 menit mati gitu. Jadi aku putusin mending daripada aku upload videonya sedikit-sedikit, nanti mending aku benerin dulu handphonenya, terus bisa langsung upload full gitu. Nah, jadi ini kita percobaannya, semoga aja udah bisa langsung full ya. Nah, jadi kita balik lagi ke back to the topic. Jadi kita balik lagi bakal baca buku Harry Potter dan Batu Bertuah. Jadi di sini kita udah sampai ke chapter 15 nih. Wow. Chapter 15 itu judulnya Hutan Terlarang. Nah, jadi hutan terlarang ini salah satu tempat. Ya, jadi hutan terlarang ini termasuk salah satu tempat setting favorit aku di Harry Potter. Jadi karena dia ini setiap ada scene yang ada hutan terlarangnya, itu pasti ada aja kejadian yang seru gitu terjadi di Harry Potter. Jadi ini pertama kalinya kita bakal datang ke hutan terlarang. Nah, jadi di sini kita bakal langsung mulai aja. Dan oh iya, sebelumnya itu aku mau review dulu nih, karena udah terlalu lama kita nggak baca. Jadi kemarin di chapter 14 itu udah sampai di Harry sama Hermione itu ngapain ya? Oh ya, ngirim naga si Norbert-nya si Hagrid ke saudaranya Ron, Charlie. Dan di endingnya itu mereka ketahuan sama Filch, penjaga sekolah mereka. Nah, jadi kita lihat nih kelanjutan petualangannya si Harry, Ron sama Hermione. Chapter 15, Hutan Terlarang. Keadaan tak bisa lebih buruk dari ini. Filch membawa mereka ke ruang Profesor McGonagall di lantai pertama. Di situ mereka duduk dan menunggu tanpa saling bicara. Hermione gemetar. Alasan, alibi, dan cerita bohong berkejaran di benak Harry. Masing-masing lebih lemah dari yang sebelumnya. Dia tak tahu bagaimana mereka bisa menghindari hukuman kali ini. Mereka sudah tersudut. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu bodoh meninggalkan jubah gaib? Tak ada alasan di dunia ini yang bisa membuat Profesor McGonagall menerima kenapa mereka tidak tidur dan malah berkeliaran di sekolah pada tengah malam. Apalagi berada di menara astronomi yang paling tinggi, yang dilarang didatangi kecuali untuk pelajaran. Tambahkan kisah tentang Norbert dan jubah gaib, maka mereka sama saja dengan sudah mengepak koper, siap cabut dari asrama. Apakah Harry berpikir bahwa keadaan tak bisa lebih buruk dari ini? Dia keliru. Ketika Profesor McGonagall muncul, dia membawa Neville. Harry! Neville memekik begitu melihat Harry dan Hermione. Aku tadi mencari-carimu untuk memperingatkan. Kudengar Malfoy akan menangkap basah kau. Dia bilang kau punya nag. Tetapi Harry menggelengkan kepala kuat-kuat, menyuruh Neville diam. Tetapi Profesor McGonagall sudah melihat. Ia kelihatan lebih siap menyemburkan nafas api daripada Norbert ketika dia berdiri menjulang di depan mereka bertiga. Aku tadinya tak percaya kalian berbuat begini. Mr. Filch mengatakan kalian berada di menara astronomi. Ini pukul 1 pagi. Jelaskan. Ini pertama kalinya Hermione tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Dia menunduk menatap sendalnya. Diam bagai patung. Kurasa aku bisa menduga yang terjadi, kata Profesor McGonagall. Tidak perlu seorang jenius untuk memecahkan ini. Kalian membual cerita bohong tentang naga kepada Draco Malfoy supaya dia meninggalkan tempat tidur dan dihukum.
aku sudah menangkapnya. Kurasa kalian menganggap lucu bahwa Longbottom ternyata mendengar cerita itu dan mempercayainya. Harry memberi isyarat kepada Neville dengan matanya, mencoba memberitahunya tanpa kata bahwa ini tidak benar. Karena Neville kelihatannya kaget dan tersinggung. Kasihan Neville. Harry tahu betul betapa beratnya bagi Neville mencari-carinya dalam gelap untuk memperingatkannya. Aku marah sekali, kata Profesor McGonagall. 4 anak meninggalkan tempat tidur dalam 1 malam. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Kau, Miss Granger, kukira kau lebih cerdik. Sedangkan kau, Mr. Potter, kukira Gryffindor jauh lebih berarti bagimu daripada semua ini. Kalian bertiga akan menerima detensi. Ya, kau juga Mr. Longbottom. Tak ada yang membuatmu punya hak berkeliaran di sekolah di malam hari. Terutama hari-hari ini. Berbahaya sekali. 50 angka akan dipotong dari Gryffindor. 50? Harry kaget. Mereka tak lagi akan memimpin. Sia-sialah hasil kemenangannya dalam pertandingan Quidditch yang terakhir. Masing-masing 50, kata Profesor McGonagall bernafas berat lewat hidungnya yang panjang dan runcing. Profesor, tolong, Anda tak bisa. Jangan mengajari aku apa yang aku bisa dan tak bisa lakukan, Potter. Sekarang, semua kembali ke tempat tidur. Belum pernah aku dipermalukan seperti ini oleh anak-anak Gryffindor. 150 angka hilang begitu saja, membuat Gryffindor berada di posisi paling bawah. Dalam semalam, mereka telah menghancurkan semua kesempatan yang dimiliki Gryffindor untuk memenangkan piala asrama. Harry merasa terpukul sekali. Bagaimana mereka bisa menembus semua ini? Sepanjang malam, Harry tidak tidur. Selama berjam-jam, dia bisa mendengar Neville yang terisak-isak di bantalnya. Harry tak bisa memikirkan sesuatu untuk menghiburnya. Dia tahu Neville seperti halnya dirinya, takut akan datangnya pagi. Apa yang akan terjadi kalau anak-anak Gryffindor lainnya tahu apa yang telah mereka lakukan? Mulanya, anak-anak Gryffindor yang melewati jam kaca raksasa yang menampilkan angka masing-masing asrama keesokan harinya mengira ada kekeliruan. Bagaimana mungkin angka mereka mendadak susut 150 dari hari sebelumnya? Kemudian cerita mulai menyebar. Harry Potter yang terkenal, pahlawan Quidditch mereka. Dialah yang membuat mereka kehilangan 150 angka. Harry Potter dan 2 anak Wego kelas 1 lainnya. Dari yang paling populer dan paling dikagumi di sekolah, Harry mendadak menjadi anak yang paling dibenci. Bahkan anak-anak Ravenclaw dan Hufflepuff ikut-ikutan menyerangnya. Karena semua anak telah menunggu-nunggu Slytherin kehilangan piala asrama. Kemanapun Harry pergi, anak-anak menunjuk-nunjuk dan tidak bersusah-susah membelankan suara atau kalau memakinya. Anak-anak Slytherin sebaliknya menyorakinya kalau Harry melewati mereka, bersuit-suit dan berteriak-teriak, "Terima kasih Potter, kami berutang budi." Hanya Ron yang menghiburnya. Mereka akan melupakan semua ini beberapa minggu lagi. Fred dan George telah kehilangan banyak angka selama mereka di sini, dan anak-anak masih menyukai mereka. Tapi mereka belum pernah kehilangan 150 angka sekaligus kan? Kata Harry merana. Ya, belum, Ron mengakui. Sudah agak terlambat untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Tetapi Harry berjanji kepada dirinya sendiri, mulai sekarang tidak akan lagi mencampuri hal-hal yang bukan urusannya. Dia sudah muak dengan mengendap-endap dan memata-matai. Dia merasa malu sekali dengan dirinya sendiri sehingga dia menemui Wood dan meminta mengundurkan diri dari tim Quidditch. Mengundurkan diri? Gelegar Wood. Apa faedahnya? Bagaimana kita akan merebut kembali angka-angka itu kalau kau tidak memenangkan pertandingan Quidditch? Bahkan Quidditch sudah tak lagi menyenangkan. Anggota tim lainnya tak mau bicara dengan Harry selama latihan. Dan kalau mereka harus bicara tentang Harry, mereka menyebutnya si Seeker. Hermione dan Neville juga menderita. Yang mereka alami tidak seburuk Harry karena mereka tidak sepopuler dia. Tetapi tak seorang pun mau bicara dengan mereka juga. Hermione sudah berhenti menonjolkan dirinya di kelas. Dia terus menundukkan kepala dan bekerja dalam diam. Harry nyaris senang. Ujian tak lama lagi. Kesibukan belajar membuatnya sejenak melupakan kesedihannya. Dia, Ron, dan Hermione belajar terpisah dari teman-teman lainnya. Belajar sampai larut malam.
mencoba mengingat-ingat bahan-bahan untuk ramuan yang rumit, menghafalkan mantra-mantra, menghafal tanggal-tanggal penemuan sihir, dan pemberontakan goblin. Kemudian, kira-kira seminggu sebelum ujian dimulai, keputusan baru Harry untuk tidak mencampuri hal-hal yang bukan urusannya di luar dugaan mendapat ujian. Ketika pulang dari perpustakaan sendirian pada suatu sore, dia mendengar ada yang merintih di ruang kelas di atasnya. Ketika mendekat, Harry mendengar suara Quirrell. Jangan, tolong, jangan lagi. Kedengarannya ada yang sedang mengancamnya. Harry bergerak semakin dekat. Baiklah, didengarnya Quirrell mengisak. Detik berikutnya, Quirrell bergegas meninggalkan kelas seraya meluruskan turbannya. Wajahnya pucat dan tampaknya dia hampir menangis. Quirrell bahkan tidak melihat Harry. Harry menunggu sampai bunyi langkah-langkah Quirrell menghilang, kemudian mengintip ke dalam kelas. Kosong, tapi ada pintu yang terbuka sedikit di ujung satunya. Harry sudah separuh jalan menuju pintu itu ketika dia ingat janjinya kepada diri sendiri untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Meskipun demikian, dia bersedia mempertaruhkan 12 batu bertuah bahwa Snape baru saja meninggalkan ruangan dari apa yang baru didengarnya, Snape pastilah berjalan dengan langkah ringan. Agaknya Quirrell akhirnya menyerah. Harry kembali ke perpustakaan. Hermione sedang membantu Ron belajar astronomi dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Harry memberitahu mereka apa yang baru saja didengarnya. Snape berhasil kalau begitu, kata Ron. Kalau Quirrell sudah memberitahu bagaimana memunahkan mantra anti sihir hitamnya, tapi masih ada Fluffy, kata Hermione. Mungkin Snape sudah tahu bagaimana cara melewati Fluffy tanpa bertanya pada Hagrid, kata Ron, memandang ribuan buku yang mengelilingi mereka. Berani taruhan, di salah satu buku di sini pasti tertulis bagaimana cara melewati anjing berkepala 3. Jadi, apa yang kita lakukan, Harry? Kilat petualangan bersinar lagi di mata Ron. Tetapi Hermione menjawab sebelum Harry sempat membuka mulut. Pergi ke Dumbledore. Itu seharusnya sudah kita lakukan sejak dulu. Kalau kita mencoba bertindak sendiri, jelas kita akan dikeluarkan. Tetapi, kita tak punya bukti, kata Harry. Quirrell terlalu takut untuk mendukung kita. Snape tinggal bilang dia tak tahu bagaimana troll bisa masuk pada malam Halloween dan bahwa dia tak berada di dekat lantai 3. Menurut kalian, siapa yang akan dipercaya? Dia atau kita? Kan bukan rahasia kita Kan bukan rahasia kita membencinya. Dumbledore akan mengira kita mengarang-arang supaya Snape dipecat. Filch jelas tak akan mau membantu kita. Dia sahabat dekat Snape, dan menurut pendapatnya, semakin banyak murid yang dikeluarkan, semakin baik. Dan jangan lupa, kita sebetulnya tidak boleh tahu tentang batu itu ataupun Fluffy. Itu bakal perlu penjelasan panjang. Hermione kelihatannya bisa diyakinkan, tetapi Ron tidak. Kalau kita menyelidiki sedikit, tidak, kata Harry datar. Kita sudah terlalu banyak menyelidiki dan ikut campur. Harry menarik peta Jupiter ke arahnya dan mulai menghafal nama bulan-bulannya. Keesokan paginya, sepucuk surat dijatuhkan di meja sarapan untuk Harry, Hermione, dan Neville. Isinya semua sama. Detensi akan berlangsung pukul 11 malam ini. Temui Mr. Filch di aula depan. Profesor McGonagall. Dalam kehebohan gara-gara begitu banyak angka yang dipotong dari Gryffindor, Harry sudah melupa mereka masih harus menjalani detensi. Dia mengira Hermione akan mengeluh karena mereka akan kehilangan waktu belajar semalam, tetapi Hermione diam saja. Seperti Harry, dia merasa mereka pantas mendapat hukuman itu. Pukul 11 malam itu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ron di ruang rekreasi dan pergi ke aula depan bersama Neville. Filch sudah ada. Begitu pula Malfoy. Harry juga sudah lupa bahwa Malfoy pun mendapat detensi. Ikut aku, kata Filch seraya menyalakan lampu dan mengajak mereka keluar. Taruhan, setelah ini kalian pasti berpikir 2 kali dulu sebelum melanggar peraturan sekolah, Dia menyeringai kepada mereka. Oh ya, kerja keras dan penderitaan adalah guru yang paling baik. Kalau kalian tanya padaku, sayangnya mereka tidak memakai lagi cara hukuman yang dulu. Menggantung kalian pada pergelangan tangan dari atap selama beberapa hari.
Rantainya masih ada di kamarku. Kuminyaki terus. Siapa tahu suatu kali diperlukan lagi. Baik, ayo kita berangkat. Dan jangan coba-coba kabur. Makin parah lagi nanti bagi kalian. Mereka menyeberangi lapangan gelap. Neville terus terisak. Harry bertanya-tanya, hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka? Pasti sesuatu yang mengerikan. Kalau tidak, Filch tidak akan sesenang ini. Poor Harry. Bulan bersinar terang, tetapi awan-awan yang melintasinya berkali-kali membuat mereka berjalan dalam kegelapan. Di depan, Harry bisa melihat jendela-jendela pondok Hagrid yang menyala. Kemudian dari kejauhan mereka mendengar suara. Kaukah itu Filch? Cepat, aku mau mulai. Semangat Harry bangkit. Jika ada Hagrid, keadaan tidak terlalu buruk. Kelegaannya pastilah tampak di wajahnya karena Filch berkata, rupanya kau mengira kau akan bersenang-senang bersama orang kasar itu ya. Pikir lagi nak, kalian akan dibawa ke hutan. Dan aku keliru sekali kalau mengira kalian semua berhasil keluar utuh nanti. Mendengar ini, Neville merintih dan Malfoy berhenti berjalan. Hutan? Dia mengulang, dan suaranya tidak sombong biasanya. Kau tidak boleh ke sana di malam hari. Ada macam-macam di sana, manusia serigala, kudengar. Neville mencengkram lengan jubah Harry dan mengeluarkan suara tersedak. Salah kalian sendiri kan? Kata Filch, suaranya serak, saking senangnya. Mestinya ingat soal manusia serigala itu sebelum melanggar peraturan, iya kan? Hagrid berjalan ke arah mereka dari kegelapan. Fang membuntutinya. Dia membawa busur besarnya dan sekantong anak panah tergantung di bahunya. Sudah waktunya, katanya. Aku sudah tunggu setengah jam. Baik-baik saja, Harry, Hermione. Jangan terlalu ramah pada mereka, Hagrid, kata Filch dingin. Mereka akan dihukum. Itu sebabnya kau telat kan? Kata Hagrid kepada Filch, dahinya berkerut. Tadi kau marahi mereka ya? Bukan kewajibanmu, tugasmu sudah selesai. Biar ku ambil alih sekarang. Aku akan kembali besok pagi, kata Filch, untuk mengambil entah apa yang tersisa dari mereka. Dia menambahkan dengan menyebalkan, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan kembali ke kastil. Lampunya terayun-ayun dalam gelap. Malfoy sekarang menoleh kepada Hagrid. Aku tak mau masuk hutan itu, katanya, dan Harry senang mendengar nada panik dalam suaranya. Harus, kalau kau mau tetap di Hogwarts, kata Hagrid galak. Kau sudah lakukan kesalahan, dan sekarang harus bayar. Tapi ini untuk kelas pelayan, bukan untuk pelajar. Kukira kami akan disuruh menulis atau semacamnya. Kalau ayahku tahu aku dihukum begini, dia akan bilang padamu memang begitulah di Hogwarts, geram Hagrid. Nulis? Apa gunanya? Kau akan lakukan sesuatu yang berguna. Kalau tidak mau, keluar saja. Kalau kau pikir ayahmu lebih suka kau dikeluarkan, ya, balik saja ke kastil dan pak kopermu. Ayo. Malfoy tidak bergerak. Dia memandang Hagrid dengan marah, tetapi kemudian menunduk. Baiklah, kata Hagrid. Sekarang dengarkan baik-baik. Karena ada yang akan kita lakukan malam ini berbahaya dan aku tak mau ada yang ambil risiko. Ikut aku ke sini dulu. Dia membawa mereka sampai ke tepi hutan. Seraya mengangkat lampunya tinggi-tinggi, dia menunjuk jalan tanah setapak yang sempit dan berkelok-kelok yang menghilang di antara pepohonan besar.